Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Novianti, NPM 19111100414, kelas PGMI 3B. Saya dari kelompok 10 yang menjelaskan tentang pertama, penciptaan manusia, gambaran penciptaan manusia di dalam Al-Quran. Al-Quran menggambarkan manusia diciptakan dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Lalu Allah menciptakan perempuan, yaitu Hawa, dan dari keduanya berkembang biaklah manusia. Selanjutnya, Al-Quran juga menginformasikan bahwa ada dua macam penciptaan manusia, yaitu penciptaan manusia secara primordial, yaitu berkaitan dengan penciptaan manusia pertama, yakni Nabi Adam alaihissalam, dan proses penciptaan seluruh manusia sebagai generasi Nabi Adam alaihissalam. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati atau berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Menurut Musa Asy'ari, menyebutkan ada 4 tahap penciptaan manusia. Yang pertama yaitu tahap jasad. Permulaan manusia adalah dari tanah atau turab, yaitu tanah berdebu. Al-Quran menyebut tanah ini terkadang dengan istilah tin dan salsal. Namun yang pasti, yang dimaksud dengan tanah ini adalah saripatinya atau sulalah. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap hayat. Awal mula kehidupan manusia adalah air, sebagaimana kehidupan tumbuhan dan binatang. Maksud air kehidupan di sini adalah air sperma. Kemudian sperma inilah yang merupakan awal mula kehidupan seorang manusia. Selanjutnya yaitu tahap yang ketiga, yaitu tahap ruh. Ruh di sini adalah sesuatu yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri manusia, dan kemudian menjadi bagian dari diri manusia. Pada saat yang sama, Allah juga menjadikan bagi manusia pendengaran, penglihatan, dan hati. Adanya proses peniupan ruh yang ditiupkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri manusia, dan kemudian diiringi dengan pemberian pendengaran, penglihatan, dan hati, yang merupakan bukti bahwa yang menjadi pimpinan dalam diri manusia adalah ruh. Tahap yang keempat yaitu tahap nafs. Kata nafs dalam Al-Quran mempunyai 4 pengertian, yaitu nafsu atau nafas, jiwa, dan diri atau keakuan. Dari keempat pengertian ini dalam Al-Quran lebih sering menggunakan kata nafs untuk pengertian diri. Diri atau kekuatan adalah kesatuan yang dinamis dari jasad, hayat, dan ruh. Dinamikanya terletak pada aksi dan kegiatannya. Kesatuannya itu bersifat spiritual yang tercermin dalam kehidupan manusia. Itulah tahapan manusia. Yang pertama itu tahap hayat, yang kedua ruh, yang ketiga nafs. Manusia diciptakan untuk selalu istiqomah dan kontinuum atau terampil dalam memfungsikan daya jasmani dan rohani mereka untuk selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan yang mengabaikan tujuan, fungsi, dan tugas penciptaan manusia dari konsep pendidikan Islam adalah salah satu bentuk konkret jauhnya praktik pendidikan yang sesungguhnya. Jadi, manusia itu diciptakan pertama dari Nabi Adam, kemudian Allah menciptakan Hawa, dan berkembang biaklah menjadi manusia.
yang dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 dan 14. 12 sampai 14. Selanjutnya, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Sela Oktamadari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya. Saya adalah Sela Oktamadari, NPM 1911100411. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang membahas tentang menjadi khalifah. Baik, saya mulai. Islam menempatkan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah. Kata khalifah bermakna sebagai pemimpin yang hakikatnya sebagai pengganti Allah untuk melaksanakan titahnya di muka bumi ini. Selain itu, makna khalifah juga dapat dimaknai sebagai pemimpin yang diberi tugas untuk memimpin diri sendiri dan makhluk lainnya. Kepemimpinan yang harus dilaksanakan manusia sebagai khalifah adalah untuk menjaga, merawat, memelihara, mendayagunakan, serta memakmurkan alam semesta guna kepentingan manusia secara keseluruhan. Tujuan manusia dalam perspektif pendidikan Islam terakhir ke dunia ini tidak lain adalah untuk menjadi pemimpin atau khalifah. Hal ini telah ditegaskan dalam firman Allah dalam surah Hud ayat 61 yang artinya, dan kepada Samud atau kami utus saudara mereka Saleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah sekali-kali, tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunnya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya bagi lagi memperkenalkan doa hambanya. Baik, jadi di sini maksud dari khalifah itu sendiri adalah kita sebagai manusia ini diutus atau dalam perspektif pendidikan terakhir ke dunia hanya untuk menjadi pemimpin yang ditegaskan dalam surah Hud tadi. Jadi kita sebagai pemimpin di muka bumi ini, manusia tentunya yang mempunyai akal dan pikiran harus menjaga, merawat, memelihara, serta mendayagunakan alam semesta ini, khususnya mulai dari fauna dan juga binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhannya. Nah, selain daripada itu, kita juga tidak boleh merusak alam, karena seperti yang kita ketahui, alam sangat dekat terhadap kita apabila kita merespon dengan baik. Tetapi jika kita memberikan hal yang buruk, maka alam pun akan membalikan hal tersebut. Saya beri contoh, misalnya kita membuang sampah sembarangan, hal kecil seperti itu bisa menjadi dampak yang begitu besar, misalnya banjir ataupun kekurangan air bersih karena pengotoran limbah ataupun yang lain-lain. Baik, selain daripada itu, keseluruhan kata tersebut berasal dari kata khulafa yang pada mulanya berarti di belakang. Dari sini kata khalifah seringkali diartikan sebagai pengganti, karena yang menggantikan selalu berada atau datang di belakang sesudah yang digantikan. Dalam konsep Islam, manusia adalah khalifah, yakni sebagai wakil, pengganti atau duta Tuhan. Maksudnya dalam artian kita di dunia ini diperintah oleh Allah bagaimana untuk memakmurkan alam semesta, tidak hanya sesama manusia tetapi juga alam, lingkungan dan sebagainya. Di muka bumi dengan kedudukannya sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala, khalifah manusia akan diminta pertanggungjawabannya tentang bagaimana ia melaksanakan tugas suci kekhalifahannya. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan tanggung jawab itu, manusia dilengkapi dengan berbagai potensi seperti akal, pikiran yang memberikan kemampuan bagi manusia berbuat sedemikian. Kata khalifah juga mengandung makna pengganti Nabi Muhammad SAW dalam fungsinya sebagai kepala negara, yaitu pengganti Nabi dalam jabatan kepada kepala pemerintahan dalam Islam, baik urusan agama maupun duniawi. Seperti yang telah disampaikan di atas, ayat-ayat yang berbicara tentang
pengangkatan khalifah dalam Al-Quran ditunjukkan kepada Nabi Adam, Nabi Daud. Khalifah pertama adalah manusia pertama Adam, dan ketika itu belum ada masyarakat manusia atau manusia. Berbeda dengan keadaan pada masa Nabi Daud, beliau menjadi khalifah setelah berhasil membunuh Jalut. Ayat sesungguhnya aku akan mengangkat khalifah di muka bumi, Quran Surah Al-Baqarah ayat 2, menginformasikan juga unsur-unsur kekhalifahan sekaligus kewajiban sang khalifah. Unsur-unsurnya adalah yang pertama bumi atau wilayah, yang kedua khalifah yang diberikan kekuasaan politik atau mandataris, serta yang ketiga hubungan antar pemilik kekuasaan dengan wilayah dan hubungannya dengan pemberi kekuasaan atau Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi di sini seperti yang saya bilang tadi, khalifah dalam artian yang luas itu sebenarnya banyak sekali maknanya, mulai dari kepemimpinan, perwakilan, terus duta, dan juga seseorang yang dipercaya untuk menjalankan suatu misi. Nah, jadi khalifah tadi seperti yang saya sudah bilang harus mempunyai jiwa-jiwa yang memang berani gitu, dari mulai penjagaan alam, pelestarian alam, dan juga memanfaatkannya. Jadi tidak hanya dalam artian untuk mendayagunakan, tetapi juga harus tetap melestarikan. Jadi khalifah dalam artian yang besar itu adalah cara pandang kita terhadap alam ini, bagaimana untuk cara menjaga, merawat, dan juga melestarikan serta mendayagunakannya dengan sebegitu baik. Baik, itulah yang saya bisa sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga, yaitu Septi Linda. Kepada beliau dipersilahkan. Di sini saya akan melanjutkan pemateri yang ketiga, yaitu potensi dan implikasi. D. Potensi manusia terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama fitrah atau sifat alamiah. Fitrah dapat dipandang dalam dua sisi. Dari sisi bahasa, maka fitrah adalah suatu kecenderungan bawaan alamiah manusia. Dan dari sisi agama, fitrah yaitu bahwa manusia sejak lahirnya telah memiliki fitrah beragama tauhid, yaitu mengesahkan Tuhan. Yang kedua, struktur manusia adalah suatu organisasi permanen, pola atau kumpulan unsur-unsur yang bersifat relatif, stabil, menetap, dan abadi. Yang ketiga, al-hayah atau vitality adalah daya, tenaga, energi, atau vitalitas hidup manusia dapat bertahan hidup. Yang keempat, al-khuluq atau karakter adalah watak, peragaian, sifat dasar yang khas. Yang kelima, al-sajiyah atau keahlian atau bakat. Yang keenam, al-amal atau perilaku. Yang implikasi konsep manusia terhadap pendidikan Islam. Pendidikan merupakan gejala dan kebutuhan manusia, dalam arti bahwa bila mana anak tidak mendapatkan pendidikan, maka mereka tidak akan menjadi manusia sesungguhnya dan tidak akan dapat memenuhi fungsinya sebagai manusia yang berguna dalam hidup dan kehidupannya. Ada beberapa implikasi argen dalam hubungannya dengan pendidikan Islam, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, konsep fitrah dalam Islam mengharuskan pendidikan Islam dan bertujuan mengatakan hubungan antara manusia dan Allah. Yang kedua, sebagai makhluk atau historis, wakil Allah atau khalifah di bumi, dan sebagai hamba Allah, maka manusia dibekali dengan berbagai potensi. Yang ketiga, manusia adalah makhluk yang terdiri dari unsur materi dan non-materi.
presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.